Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali kajian fikih yang ke-23. Alhamdulillah, tidak terasa ya, sudah 23 kali pertemuan yang insya Allah ya selama 23 minggu lebih ya, karena beberapa kali memang dari yang diundur karena berhalangan. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai sholat wajib selain sholat lima waktu. Mungkin sudah pada penasaran ya, sholat wajib selain sholat lima waktu emang apa ya? Mungkin akan lebih dijelaskan lagi oleh Ustadz Aris. Oleh karena itu, untuk lebih memahaminya lagi, mari kita sama-sama menyimak dan memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Aris Berbarsa. Pada Ustadz Aris, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain amma ba'd. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan Allah kepada kita. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat serta kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian fikih kita. Pada pertemuan yang ke-23 ini, kita akan membahas sholat wajib selain sholat lima waktu. Sebenarnya ada dua yang termasuk sholat wajib selain sholat lima waktu. Yang pertama, itu adalah sholat Jumat. Yang kedua, itu nanti adalah sholat jenazah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas merupakan bagian yang pertama, yaitu terkait dengan sholat wajib selain sholat lima waktu, yaitu seputar sholat Jumat. Sementara nanti pada bagian yang kedua, insya Allah kita akan membahas terkait dengan sholat jenazah. Yang membedakan adalah bahwa sholat Jumat ini fardunya bersifat ain, sementara sholat jenazah itu nanti adalah fardu yang bersifat kifayah. Sebenarnya ada juga yang berpendapat ada sholat yang ketiga yang diwajibkan selain sholat lima waktu, tetapi di sana terjadi perbedaan pendapat. Ya, ada yang berpendapat bahwa sholat hari raya, 2 hari raya itu termasuk sholat fardunya fardu kifayah. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwasanya sholat hari raya itu termasuk sholat yang sunnah, bukan termasuk fardu. Nah, sehingga dalam pembahasan sholat wajib selain sholat lima waktu, ini nanti saya hanya akan membahas dua sholat yang memang para ulama tidak berbeda terkait dengan hukum kewajibannya. Ya, hanya saja yang satu adalah fardu ain, sementara yang satu adalah fardu kifayah. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas yang pertama,
yaitu adalah salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian diseru untuk melakukan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah. Wa dzarul bai'a, dan kemudian tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ini adalah salah satu dalil yang menyebutkan terkait dengan kewajiban menunaikan sholat Jumat yang disertai dengan perintah untuk meninggalkan perkara-perkara lain yang bisa melalaikan dari penyelenggaraan sholat Jumat. Yang di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini disebutkan salah satunya itu adalah al-bai', jual beli. Jadi wadzarul bai'a, kita diperintahkan untuk meninggalkan jual beli, ya, dan itu khairul lakum. Nah, kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa keduanya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimil jumu'at. Jadi orang-orang la yantahiyanna aqwamun, jadi benar-benar akan berhenti, aqwamun, orang-orang atau satu kaum, an wada'ihimil jumu'at, dari meninggalkan Jumat, aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim, atau sungguh Allah akan menutup atas hati-hati mereka, qulubihim, ya. Summa la yakununna minal ghafilin, kemudian sungguh mereka akan menjadi orang-orang yang termasuk ke dalam orang-orang, golongan orang-orang yang lalai. Nah, jadi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya kalau kita tidak benar-benar atau suatu kaum itu tidak benar-benar berhenti dari meninggalkan sholat Jumat, ya, jadi berhenti dari meninggalkan sholat Jumat, maka Allah akan menutup hati mereka. Ya. Jadi artinya kalau tidak berhenti meninggalkan sholat Jumat, ya, jadi tetap meninggalkan sholat Jumat, maka Allah pasti atau akan menutup, la yahtimannallahu, jadi Allah akan menutup, ya, hati-hati mereka, ya. Jadi hati-hati mereka itu akan ditutup. Nah, ini menunjukkan bahwasanya melaksanakan sholat Jumat itu merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggalkan sholat Jumat itu bisa berkonsekuensi yang pertama, Allah akan menutup hati-hati kita. Nah, yang kedua konsekuensinya adalah la yakununna minal ghafilin. Maka keberadaan mereka atau orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat itu akan termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Nah, jadi lalai di dalam kewajiban atau orang-orang yang lalai itu adalah orang-orang yang meninggalkan kewajiban. Jadi dikatakan sebagai orang-orang yang lalai. Nah, kemudian
Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau menyatakan anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada suatu kaum, yatakhallafuna anil jumu'ah, yang mereka menyelisihi atau meninggalkan dari salat Jumat. Laqad hamamtu an amara rajulan yusalli bin nasi. Maka sungguh aku akan berniat untuk memerintahkan seseorang, yusalli bin nasi, itu sholat bersama dengan manusia, maksudnya mengimami sholat. Maksudnya Rasul sungguh akan memerintahkan ataupun beliau akan berniat untuk memerintahkan ada seseorang yang menggantikan beliau untuk menjadi imam. Summa uharriqa ala rijalin. Ya. Kemudian aku akan membakar ya atas laki-laki tadi, maksudnya yang meninggalkan sholat Jumat, yatakhallafuna anil Jum'ah, jadi laki-laki tadi yang meninggalkan sholat Jumat, buyutahum, yaitu rumah-rumah mereka. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat Jumat, yatakhallafuna anil Jum'ah, itu merupakan perkara yang dilarang. Karena berkonsekuensi Rasulullah SAW berniat untuk membakar rumah-rumah orang yang meninggalkan sholat Jumat tersebut. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Man tarakal jumu'ata salasa mirarin." Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali, min ghairi udrin, tanpa adanya udzur, taba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan mengunci hatinya. Sama tadi ya, ini senada dengan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Jadi kalau di sini dikatakan 3 kali meninggalkannya dan min ghairi udrin, tanpa uzur. Kemudian diriwayatkan dari Abul Ja'di Al-Dhamri radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man tarakal jumu'ata salasan min ghairi udrin fahuwa munafiqun." Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali min ghairi udrin, tanpa adanya uzur, fahuwa munafiqun, maka ia termasuk orang yang munafik. Jadi ini sekali lagi menunjukkan kewajiban dari sholat Jumat. Jadi tidak ada perbedaan pendapat terkait dengan kewajiban sholat Jumat. Lantas siapa yang diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat? Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, al-jumu'atu ala kulli man sami'an nida. Jadi sholat Jumat itu diwajibkan atas orang yang mendengar seruan, yaitu azan. Ya, jadi ini dalil yang bersifat umum. Jadi dalil yang bersifat umum bahwa kewajiban sholat Jumat itu adalah bagi setiap yang mendengarkan azan, ya, yang terdengar azan. Ya, hanya saja nanti ada perincian bahwa tidak setiap yang mendengar azan itu memang terkena kewajiban sholat Jumat. Sementara di dalam hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, beliau mengatakan, anna Abdullah ibn Amr bin al-As, bahwasanya Abdullah bin Amr bin al-As, yakunu bil wahdi, beliau berada di lembah, fala yashhadul jum'ah,
sehingga tidak bisa untuk menyaksikan ataupun hadir di dalam salat Jumat ma'an nasi bitaifi, bersama dengan masyarakat ataupun penduduk Taif. Wa inama bainahu wa baina Taif arba'atu amyalin au salasatun. Dan sesungguhnya antara dia dan Taif itu berjarak 4 atau 3 mil. Ya. Nah, jadi ini sekitar 5 kilometer. Nanti bisa dicari ya hitungannya berapa mil itu, kalau nggak salah sekitar 5 kilometer. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya tadi ya penjelasan al-jum'ah ala kulli man sami'a nida. Jadi yang mendengar azan. Yang mendengar azan di sini yang dimaksud adalah azan yang disampaikan secara langsung ya, tanpa alat pengeras. Jadi kalau dengan alat pengeras tentunya kan jangkauannya akan sangat tergantung alat pengeras. Jadi yang dimaksud dengan al-jum'atu ala kulli man sami'a nida ini adalah bahwasanya memang kewajiban sholat Jumat itu adalah bagi orang yang mendengar ya azan. Ya. Nah, tentunya ini bukan berarti ini ya. Jadi kalau gitu pas waktunya azan menjauh gitu ya dari masjid ya, sehingga nggak terdengar azan. Ya, kalau nggak terdengar azan maka tidak terkena kewajiban. Ya. Nah, tentunya tidak mendengar azan itu ya nggak seperti itu. Ya, jadi tidak mendengar azan ini konteksnya adalah memang ketika azan dikumandangkan dia berada di tempat yang cukup jauh. Ya. Dan memang dia pada kondisi masih harus menyelesaikan apa-apa yang memang menjadikan dia posisinya itu jauh. Tapi kalau semua bisa diatur bahwasanya dia bisa kembali atau pulang ke rumah atau sebelum waktunya sholat Jumat dia bergerak menuju masjid atau mendekat ke arah masjid, tentunya ia masih terkena kewajiban untuk sholat Jumat. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan dari Hafsah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rawahul Jumu'ah wajibun ala kulli muhtarimin. Bahwasanya berangkat untuk sholat Jumat itu wajib atas setiap yang telah balik atau yang telah muhtarimin, itu telah bermimpi ya, mengalami mimpi basah, yang itu menunjukkan atau salah satu yang menunjukkan tanda bahwa dia telah balik. Ya, jadi ini kemudian merinci tadi bahwasanya untuk setiap orang yang mendengar azan itu adalah yang balik. Jadi walaupun mendengar azan, kalau dia masih kecil atau belum balik, maka tidak terkena kewajiban sholat Jumat. Diriwayatkan dari Tariq bin Syihab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Ya. Jadi sholat Jumat itu wajib adalah suatu hak yang diwajibkan atas setiap muslim fi jama'atin, di dalam satu jamaah. Ya, di dalam satu komunitas, di dalam satu masyarakat. Illa arba'ata abdun,
illa arba'ata, kecuali 4 golongan. Yang pertama itu adalah abdun mamlukun, hamba yang dimiliki, jadi hamba sahaya. Au imro'atun, yang kedua adalah perempuan. Au sabiyun, yang ketiga adalah anak kecil yang belum balik. Au maridun, yang keempat adalah orang yang sakit. Jadi ini untuk mengecualikan dari tadi ya, ala kulli muslimin. Jadi kalau yang mendengar ala kulli man sami'an nida, yang mendengar azan, itu adalah kewajiban. Maksudnya adalah terkait dengan kondisi. Ya, jadi kewajiban yang berkaitan dengan kondisi yang kondisional gitu ya. Jadi pada kondisi sedang mendengar azan atau tidak. Nah, tapi yang tadi ini adalah memang adalah pengecualian dari muslim, bahwasanya ketika disebutkan bahwasanya sholat Jumat itu adalah wajib atas setiap muslim, maka kemudian dikecualikan. Ala kulli muslim ini kan bersifat umum, jadi semua muslim di situ menggunakan isim nakiroh yang bersifat umum, jadi semua muslim. Hanya saja kemudian ada pengecualian dengan lafaz illa, kecuali, yaitu 4 golongan yang kemudian ya tidak terkena kewajiban sholat Jumat. Ya, jadi hamba, kemudian perempuan, anak kecil ataupun orang yang sakit, ia tidak terkena kewajiban sholat Jumat. Diriwayatkan dari Hasan radhiyallahu an bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa 'alal musafiri jum'ah. Ya. Tidak ada kewajiban, maksudnya sholat Jumat atas musafir. Ya, laisa 'alal musafir jum'ah, tidak ada kewajiban atas seorang musafir itu Jum'ah, melakukan sholat Jumat. Jadi bagi seorang musafir itu menjadi uzur, tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan sholat Jumat. Nah, selain itu ada kondisi-kondisi juga yang bisa menjadi uzur ya terkait dengan kewajiban melakukan sholat Jumat itu. Salah satunya misalnya adalah adanya hujan. Ya. Diriwayatkan dari Abi Malih bin Asma dari ayahnya, ia berkata, asoban nasa fi yaum Jumatin, telah menimpa manusia atau orang-orang pada hari Jumat, yakni motoron, yaitu hujan. Fa'amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan, fanudiya anna sholatal yauma awil jum'ata, bahwasanya diserukan ya bahwasanya sholat Jumat al yauma pada hari ini, awil jum'ah yaitu pada hari Jumat, al yauma firrihal yaitu dilakukan firrihal di rumah ya, atau di tempat tinggal. Ya, jadi ini yang salah satunya menjadi uzur sehingga sholat Jumat yang dilakukan ya secara bersama-sama itu kemudian dialihkan ya, jadi diperbolehkan untuk melakukan sholat Jumat pada hari itu yaitu di rumah-rumah atau di tempat tinggal masing-masing.
Kapan sholat Jumat itu dilakukan? Jadi sholat Jumat itu waktunya itu adalah sama dengan sholat zuhur. Ya, jadi waktu sholat Jumat itu adalah sama dengan waktu sholat zuhur. Diriwayatkan dari Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa dari ayahnya berkata, kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami melakukan sholat Jumat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza zalatis syamsu, yaitu ketika matahari itu sudah tergelincir. Tsumma narji'u, kemudian kami pulang, natatabba'ul fai', dan kemudian kami mengikuti bayang-bayang. Nah, jadi sholat Jumat itu adalah idza zalatis syamsu, ketika matahari itu tergelincir. Jadi sama waktunya dengan sholat zuhur. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ada Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalliyal jum'ata hina tamilu syamsu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Jumat ketika tamilul, condong atau cenderung syamsu, matahari. Jadi ketika matahari itu condong. Ya, jadi ini kata lain ya dari tergelincir. Jadi tergelincir atau condong itu berarti maksudnya adalah matahari mulai bergeser atau dari condong ke arah barat. Ya, jadi maksudnya adalah dengan condong atau tergelincirnya matahari itu benda-benda yang ada di bawahnya itu memiliki bayangan. Ya, jadi itu yang menunjukkan bahwasanya waktu duhur itu sudah masuk. Nah, itu adalah terkait dengan waktu sholat Jumat. Sebagaimana sholat-sholat jamaah yang lain atau sholat wajib, ya, maka sholat Jumat ini juga ada azan yang harus dikumandangkan. Diriwayatkan dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu an, ia berkata, kana yu'adzanu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dikumandangkan azan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa alal mimbari, yaitu ketika beliau telah duduk di atas mimbar. Yaumal Jum'ati, pada hari Jumat, ala babil masjidi, yaitu di dekat pintu masjid, wa Abi Bakrin wa Umar, begitu juga di zaman atau di masa Abu Bakar maupun Umar. Nah, jadi azan sholat Jumat itu dikumandangkan saat Rasulullah SAW itu duduk di atas mimbar. Ya. Nah, sehingga beliau naik ke mimbar itu adalah ketika memang waktunya sudah masuk. Diriwayatkan dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, dia berkata, ana ta'dzina tsani yaumal jum'ati, adapun azan yang kedua pada hari Jumat, amar bihi Utsman bin Affan, maka itu diperintahkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, hina katsuru ahlul masjid, ketika penghuni ataupun jamaah masjid itu sudah semakin banyak. Wa kana ta'dzinu yaumal jum'ah hina yajlisul imam, dan dikumandangkan azan pada hari Jumat itu ketika imam itu telah duduk. Ya, jadi
Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya memang di masa Utsman itu ada 2 azan, ya, jadi ada 2 azan. Jadi penyebutan di dalam hadis itu memang ada ada azan kedua, ya, jadi azan kedua. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang dimaksud dengan azan kedua, jadi kedua di sini ini memang di beberapa hadis itu penyebutan lafadz kedua itu memiliki beberapa ini, ya. Jadi harus dipahami konteksnya. Ya. Jadi kalau konteksnya yang dimaksud dengan kedua itu adalah azan tambahan. Ya. Jadi yang pertama, penyebutan kedua itu yang dimaksud itu adalah azan tambahan. Ya, jadi azan yang pertama itu berarti adalah azan yang asli dari azan yang dilakukan di masa Nabi SAW yang menunjukkan masuknya waktu sholat Jumat. Sementara azan tambahan yaitu azan yang dilakukan sebelum masuknya waktu sholat Jumat itu disebut sebagai azan yang kedua. Nah, itu dari satu sisi. Ada juga konteksnya penyebutan azan yang kedua itu justru merujuk ataupun menyebut azan yang dilakukan di zaman Nabi SAW. Yaitu jika penyebutan azan yang kedua itu adalah yang dimaksud kedua ini adalah dari sisi urutan. Ya, jadi azan yang pertama ada azan yang kedua yang bermakna urutan, bukan bermakna yang kedua ini bukan bermakna tambahan. Justru yang tambahan itu adalah yang urutannya yang pertama. Jadi penyebutan azan yang kedua ini harus dilihat konteksnya. Maksudnya adalah apakah merujuk kepada azan tambahan atau merujuk kepada urutan. Kalau merujuk kepada azan tambahan, maka yang dimaksud dengan azan kedua itu adalah azan yang mulai dilakukan di masa Utsman bin Affan. Tetapi kalau menunjukkan urutan, maka azan yang kedua itu adalah azan yang dilakukan di masa Nabi SAW yang menunjukkan masuknya waktu sholat Jumat. Nah, azan tambahan yaitu azan yang dilakukan sebelum masuknya sholat Jumat itu mulai dilakukan di masa Utsman bin Affan. Dan ini dilakukan karena bertambahnya jamaah yang semakin besar. Nah, sehingga atau kaum muslimin juga semakin besar, semakin banyak. Nah, sehingga Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan untuk adanya tambahan azan yang dilakukan sebelum masuknya waktu sholat Jumat. Yang dengan azan itu, maka kaum muslimin itu bisa segera bersiap-siap untuk selanjutnya melaksanakan ataupun berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Sementara azan yang kedua, yaitu yang menunjukkan waktu sholat Jumat, itu tetap dilakukan hina yajlisul imam, yaitu ketika imam itu telah duduk. Nah, jadi ini ya terkait dengan azan. Nah, sehingga memang sekarang itu ada sedikit ini ya, bahwa adanya 2 azan, tetapi dua-duanya itu dikumandangkan setelah masuk waktu sholat Jumat gitu. Nah, harusnya azan yang pertama itu dilakukan sebelum masuknya sholat Jumat, sehingga itu menjadi azan
untuk ataupun agar kaum muslimin itu bersiap-siap ataupun bersegera untuk bersiap-siap ataupun berangkat ke masjid. Nah, karena memang bersegera untuk melaksanakan sholat Jumat itu termasuk perkara yang diutamakan ataupun didorong ya di dalam Islam. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul Jum'ah," yaitu jika pada hari Jumat, waqafatil malaikatu ala babil masjid. Jadi ketika hari Jumat itu para malaikat itu berdiri di pintu masjid. Yaktubunal awwala fal awwala. Maka menulis rombongan yang pertama, ya, fal awwala, ya, dan yang pertama, wa matal muhajiri kamathalil ladzi yuhdi bazanatan. Ya. Jadi yang pertama itu adalah seperti orang yang berangkat, ya, di hari yang sangat panas, ya, al-muhajir, ya, kamathalil ladzi yuhdi badanatan. Ya. Jadi posisinya itu adalah seperti orang yang mengorbankan seekor unta, atau yuhdi itu menghadiahkan. Ya, jadi menghadiahkan dalam konteks kurban. Tsumma kalladzi yuhdi baqarah. Kemudian rombongan yang kedua itu adalah sebagaimana yang berkorban dengan sapi. Tsumma kabasha. Ya. Yang ketiga itu adalah seperti seekor kambing, summa dajaja, kemudian seekor ayam, summa baitoh. Maka atau yang terakhir kemudian adalah seperti berkorban sebutir telur. Faidah kharajal imam, dan ketika imam itu keluar, maksudnya adalah naik ke mimbar, tawa suhufahum, ya, maka para malaikat itu menutup suhufahnya. Jadi suhufah itu adalah lembaran-lembaran catatannya. Wa yastami'una dzikra, dan mereka itu mendengarkan zikir. Jadi maksudnya adalah khutbah. Jadi malaikat ikut mendengarkan khutbah. Nah, dari pahala-pahala ataupun keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini, maka kita bisa lihat bahwasanya bagi yang bersegera ataupun datang untuk melaksanakan sholat Jumat di awal, maka mendapatkan ataupun posisinya itu seperti orang yang mengorbankan seekor unta. Artinya korbannya itu yang lebih besar. Nah, ini menunjukkan adanya dorongan kaum muslimin untuk bersegera sholat Jumat. Nah, seseorang yang menunaikan sholat Jumat itu tadi, ya, jadi kalau dia itu melakukan atau datang sholat Jumat itu pada kondisi ketika imam ataupun khatib itu sudah naik mimbar, ya, maka malaikat itu sudah menutup, ya. Jadi memang kalau sebelum imam naik, maka seperti korban sebutir telur. Nah, tetapi bukan berarti memang dia tidak
tercatat menunaikan kewajiban ya sholat Jumat. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang yang terlambat datang dan masih mendapatkan 1 rakaat, maka dia dianggap mendapatkan sholat Jumat tadi. Ya, dari sisi mendapatkan sholat Jumat ini dari sisi tadi berarti dia masih dianggap telah menunaikan kewajiban sholat Jumat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka minal Jum'ah, barang siapa yang mendapatkan dari sholat Jumat itu rakaatan, 1 rakaat, fal yusalla ilaiha ukhra, maka hendaklah dia sholat 1 rakaat yang lain." Ya, jadi karena kan sholat Jumat itu kan 2 rakaat. Jadi kalau mendapatkan 1 rakaat, maka hendaknya ia menyelesaikan 1 rakaat sisanya. Ya. Nah, ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka minal jum'ati raka'atan, barang siapa yang mendapati dari salat Jumat itu 1 rakaat, fala yudif ilaiha ukhra, maka tambahlah, hendaklah menambah dengannya rakaat yang lain. Wa man fatathu raka'atan, maka barang siapa yang luput 2 rakaat, fal yusalli arba'an, maka hendaklah dia sholat 4 rakaat. Jadi kalau dia sholat 4 rakaat, berarti dia telah luput dari sholat Jumat. Karena sholat 4 rakaat itu adalah sholat duhur. Ya, berarti telah meninggalkan sholat Jumat. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan ya bagi kita kaum muslimin, ya, karena kadang-kadang juga ada yang model-model sebenarnya sudah berada di sekitar masjid, ya, tapi pas khutbah ya itu masih nongkrong-nongkrong, ya, jadi masih nongkrong-nongkrong, nggak masuk masjid. Nah, baru kemudian masuk masjid ketika khutbah selesai, ya, waktu iqamat mau melaksanakan sholat Jumatnya, ya. Nah, padahal harusnya tidak seperti itu. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan jumlah jamaah sholat Jumat. Ya. Apakah sholat Jumat itu ada batasan berapa jamaahnya sehingga sholat Jumat itu bisa ditunaikan? Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, "Madatis sunnatu fi kulli salasatin imaman." Jadi sunnah itu telah berlaku, ya, di dalam setiap 3 orang itu ada seorang imam. Wa fi kulli arba'ina, dan setiap 40 orang, fama fauqa, dan selebihnya Jum'atin wa fitrin wa adha. Ya, yaitu sholat Jumat, ada sholat Idul Fitri, ada sholat Idul Adha. Wadzalika annahum jamaah. Hal ini karena mereka adalah satu jamaah. Nah, ini adalah hadis salah satunya yang dijadikan dasar bagi
yang berpendapat bahwasanya kewajiban sholat Jumat itu adalah ketika jamaahnya itu berjumlah 40 orang lebih atau minimal 40 orang. Jadi berdasarkan hadis ini, maka akan dikatakan fikulli arba'ina fama fauqa. Jadi setiap 40 dan selebihnya. Jadi menunjukkan jumlah minimal jamaah sholat Jumat itu adalah 40 orang. Nah, tetapi hadis ini dilemahkan oleh jumhur para hafidh ataupun penghafal hadis. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yahtubu qa'iman yaumal Jum'ah." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau berkhutbah berdiri pada hari Jumat. Faja'at irun minasyam, kemudian datanglah kafilah dagang dari Syam. Fantaqalan nasu ilaiha, kemudian orang-orang berhamburan pergi ke arahnya. Hatta lam yabqa illa isna asyara rajulan, hingga tidak tersisa kecuali 12 orang saja. Ya. Nah, jadi ini yang terjadi ya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kalau kemudian kewajiban sholat Jumat itu hanya ketika jamaahnya 40 orang, ya. Sementara di dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir, ini ada kondisi di mana Rasulullah SAW itu pernah sholat Jumat, tapi kondisi tadi, ya, ada kafilah, ya, kafilah dagang dari Syam yang datang. Nah, kemudian orang-orang itu berhamburan, ya, maksudnya ke kafilah dagang tersebut, gitu. Nah, sampai kemudian tidak tersisa kecuali hanya 12 orang saja. Nah, tetapi Rasulullah kemudian tidak menyatakan bahwa sholat Jumatnya itu tidak sah, ya, karena berjumlah 12 orang. Nah, sehingga hadis-hadis yang lain itu tidak ada yang secara hadis yang memang bisa dijadikan sebagai hujah yang menunjukkan adanya batas minimal jamaah sholat Jumat. Ya. Nah, karena tidak ada yang memang hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang menunjukkan batasan minimal sholat Jumat, berapa jamaahnya, maka berapa jamaah dari sholat Jumat itu sebenarnya dikembalikan kepada jamaah sholat jamaah itu sendiri, yaitu jumlah jamaah sholat berjamaah itu sendiri. Jadi ketika memang sudah terpenuhi, ya, ataupun bisa dilakukan sholat jamaah, maka itu sudah mencukupi. Hanya saja karena memang di dalam sholat Jumat itu kan ada khutbah dan seterusnya, maka ada yang berpendapat bahwasanya sholat Jumat itu minimal dilakukan oleh 3 orang, ya. Karena kalau 2 orang itu kalau sholat jamaah biasa maka atau sholat 5 waktu maka itu sudah terpenuhi jamaah. Nah, jadi yang lebih afdol adalah ketika memang itu tidak hanya dilakukan oleh 2 orang saja untuk sholat Jumat.
Nah, tetapi intinya adalah memang tidak ada batasan minimal sebenarnya, atau maksudnya adalah tidak ada hujah-hujah yang ataupun dalil-dalil yang bisa digunakan hujah terkait dengan jumlah minimal ya batasan sholat Jumat. Ya, jadi penyebutan 40 jadi yang sahih itu memang hadis yang menyebutkan jumlah jamaah sholat Jumat pertama yang dilakukan di Madinah, yang itu berjumlah 40 orang. Ya, jadi tetapi jumlah 40 orang di dalam lafaz hadisnya itu tidak menunjukkan adanya pembatasan, tetapi hanya menunjukkan fakta pelaksanaan jumlah jamaah ketika itu, ketika ditanyakan berapa orang yang melakukan atau yang ikut di dalam sholat jamaah Jumat, maka dijawab 40 orang. Nah, sehingga tidak ada mafhum pembatasan. Nah, hadis yang menyebutkan pembatasan itu adalah tadi yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, tetapi oleh jumhur para hafidz ataupun para penghafal hadis dikatakan bahwasanya ia adalah lemah. Nah, demikian ya terkait dengan jumlah jamaah sholat Jumat. Jadi tidak ada yang kemudian menetapkan minimal. Tapi tentunya semakin banyak jumlahnya jamaahnya, tentunya itu lebih baik. Berikutnya adalah terkait dengan khutbah Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Ya. Ini sudah kita sampaikan di awal tadi ya terkait dengan surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, fas'au ila dzikrillah, jadi penyebutan kata dzikrillah atau mengingat Allah. Kata dzikrillah ini juga difahami masuk ke dalam makna khutbah Jumat itu, ya. Atau dengan kata lain, khutbah Jumat itu masuk ke dalam makna lafaz zikrillah yang disebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya. Nah, makanya kan kalau di dalam hadis tadi ya yang bahwasanya adanya malaikat yang mencatat orang-orang yang melakukan sholat Jumat, ya. Nah, itu kan kemudian setelah di dalam hadis itu dikatakan bahwasanya setelah imam itu keluar, ya, maka kan dikatakan di dalam hadis itu tawaw suhufahum, maka para malaikat itu kan menutup lembaran catatan mereka. Nah, kemudian dikatakan di dalam hadis itu wastami'una dzikra, ya. Jadi wayastami'una dzikra, dan mereka mendengarkan az-zikra. Nah, az-zikra di dalam hadis itu maknanya adalah khutbah. Ya. Jadi az-zikra di dalam hadis itu maknanya adalah khutbah. Nah, jadi fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kepada zikrul Allah. Kata zikrul Allah atau zikrillah ini khutbah itu termasuk ke dalam pengertian zikrillah yang disebutkan di dalam Al-Jumu'ah ayat 9, karena zikir itu atau al-zikru itu memiliki, saya sampaikan kemarin, jadi memiliki makna yang bermacam-macam, ya. Salah satunya juga bisa bermakna khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat itu hukumnya fardu baik dalam penyampaian ataupun mendengarkannya. Artinya
wajib untuk disampaikan ya bagi seorang imam ataupun yang menjadi khatib, sementara bagi jamaah itu wajib untuk mendengarkannya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, karena Nabi SAW yaktubu khutbataini yaqa'udu bainahuma. Jadi khutbah itu dilakukan dengan dua kali khutbah, dan di antara dua khutbah itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah beliau duduk di antara keduanya. Nah, khutbah itu dilakukan dengan cara berdiri. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, karena Nabi SAW yaktubu qa'iman. Jadi Nabi SAW itu berkhutbah dengan cara berdiri. Summa yaqa'udu, summa yaqumu. Kemudian beliau duduk, kemudian beliau berdiri lagi. Kama taf'aluna an, sebagaimana kalian melakukannya sekarang. Jadi khutbah itu adalah dilakukan dengan berdiri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kullu khutbatin laisa fiha tasyahud fahiya kal yadil jatma. Setiap khutbah yang tidak disebutkan syahadat di dalamnya, maka itu seperti tangan yang terpotong. Ya, artinya di dalam khutbah itu harus ada syahadah. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, kanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam batan yajlisu bainahuma yaqra'ul Qur'an wa yudzakirun nas. Ya, jadi khutbah Nabi itu ada dua, yang diantaranya beliau duduk, kemudian beliau ya di dalam khutbah itu adalah yaqra'ul Qur'an, beliau membaca Quran, wa yudzakirun nas, dan memberikan peringatan kepada manusia. Sementara di dalam riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, ini adalah praktek khutbah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW idza khataba, bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah, ihmarat ainahu, jadi mata beliau memerah, wa ala sautuhu, dan suara beliau itu meninggi, ya, wastada ghadabuhu, ya, dan sangat marah, hatta ka'annahu mundhiru jaisin, hingga seakan-akan beliau itu sedang memberikan peringatan kepada para tentara, ya. Jadi ini bagi para khatib ya sebenarnya bahwasanya contoh khutbah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu yang dicontohkan oleh beliau itu adalah seakan-akan memberikan peringatan kepada para tentara. Ya, jadi berapi-api, ya, jadi bersemangat. Ya, jadi makanya jamaahnya insya Allah nggak ngantuk, ya. Tapi bukan kata itu, tapi ini yang memang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian khutbah itu disunahkan juga pendek. Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza tawla salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'inatun min fikhi. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya, ma'inatun min fikhin, itu menjadi tanda kefakihannya. Fa'atilu sholat wa aksirul khutbah, maka panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah. Fa'inna minal bayani la sihran, kan dalam sebagian kefasihan kata-kata terkandung sihir. Ya, jadi disyariatkan bahwasanya khutbah itu dilakukan secara pendek. Nah, kemudian di dalam khutbah itu hendaknya menyebutkan pujian ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang beliau Nabi Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, fahamidallahu ya wa asna alaihi, maka Rasul memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala bima huwa lahu ahlun, ya, karena dialah yang memiliki atau berhak untuk dipuji. Summa qala amma ba'du, kemudian beliau mengatakan amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa in afdalal hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun summa yarfa'u sautahu. Ya, kemudian tadi ya beliau meninggikan suara beliau, watahmaru, kemudian merah ya kedua pipi beliau, wajnatahu ya, jadi wajahnya ya, wajah beliau, dua wajah beliau, wa istadu ghadabuhu, kemudian bernada sangat marah, idza dzakara sa'ah ka'annahu mundiru jaisin. Jadi kalau di dalam hadis ini ada tambahan idza dzakara sa'ah, yaitu ketika menyebutkan tentang kematian, tentang kiamat. Nah, jadi itu kemudian juga menyebutkan atau disunahkan ya bagi khatib jika berkhutbah di dalam khutbahnya itu berdoa, maka mengangkat satu telunjuk. Diriwayatkan dari Husain bin Abdurrahman As-Sulami, ia berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW wa huwa yaktubu. Jadi beliau sedang khutbah, idza da'a, ketika beliau berdoa, yaqulu hakadha, beliau mengatakan seperti ini, wa rasa'a sababah, kemudian beliau mengangkat satu telunjuk, wahdah, ya, satu sendiri. Jadi ini yang disunahkan. Nah, di dalam itu adalah terkait dengan khatib ya ketika khutbah. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh jamaah ketika khutbah itu adalah hendaknya diam ketika imam ataupun khatib sedang khutbah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit." Jika kamu berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat, ansit, diamlah. Wal imama yaktubu, sementara imam itu sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka sesungguhnya engkau telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi berdosa. Ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, wa man laqo, jadi barang ini salah misalnya, wa man qala ya, wa takhatta riqaban nas, ya, jadi barang siapa yang berkata sesuatu ya, nanti saya cek ya, dan melangkahi pundak manusia, kanat lahu duhron, ya, maka baginya pahala duhur saja. Jadi kalau misalnya jamaah, kita sebagai jamaah kemudian mengatakan sesuatu yang batil, maka kita hanya akan mendapatkan pahala sholat duhur saja. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini sedikit lagi ya, terkait dengan sunnah Jumat. Ini sebagai tambahan pemahaman saja bagi kita, beberapa sunnah sholat Jumat ya. Yang pertama adalah sunnah mandi. Jadi disunahkan bagi kita untuk ketika mendatangi sholat Jumat untuk mandi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ah," ketika kalian atau salah satu dari kalian itu hendak mendatangi sholat Jumat, falyagtasil, maka hendaklah mandi terlebih dahulu.
Selain itu adalah memakai wewangian. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau SAW bersabda, "Man irtasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa massa min tibi imra'atin, dan kemudian memakai wangian istrinya, in kana laha, jika ada padanya, wala bisa min salihin, kemudian memakai baju yang paling bagus, ya, siyabihi, ya, pakaiannya, sumalam yatakhattaba, kemudian tidak melangkahi riqaban nas, ya, pundak-pundak manusia, walam yalhu, ya, dan tidak mengatakan perkara yang batil. Indal mau'idah, yang dimaksud mau'idah ini adalah khutbah, kanat kafaratan lima bainahuma, maka itu semua menjadi kafarat di antara kedua Jumat. Kafarat itu adalah penebus dosa kecil atau penghapus dosa kecil. Jadi ini beberapa yang disunahkan, ya, memakai mandi, kemudian memakai wangian, kemudian memakai pakaian yang bagus. Ya. Kemudian yang juga disunahkan itu adalah melakukan sholat tahiyatul masjid. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, dakhala rajulun yaumal jum'ah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Jadi ada seseorang yang masuk masjid pada hari Jumat sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah khutbah. Jadi ini terlambat. Faqala as-sallaita, maka Nabi berkata kepadanya, apakah engkau sudah sholat? Qala la, dan dia berkata belum. Qala, kemudian Rasul bersabda, kum fasolli rakaataini, berdirilah, maka ia sholat 2 rakaat. Jadi ini menunjukkan sunnah tahiyatul masjid. Bahkan ketika datangnya itu adalah ketika khatib sudah khutbah, Rasulullah tetap memerintahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid tersebut. Tetapi sholat ini dilakukan dengan ringan, ya, jika tadi, ya, imam sudah berkhutbah. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukum, jika salah satu dari kalian datang tiba di masjid, wal imamu yaktub, sementara imam itu sudah khutbah, fal yusolli rakaataini yatajawwazu fihima, ya, maka sholatlah 2 rakaat dengan dipercepat kedua rakaatnya, ya, jadi nggak berlama-lama kalau sudah khutbah, ya. Juga disunahkan ataupun lebih utama bagi jamaah yang posisinya itu dekat dengan imam. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Udhuru dzikra", jadi hadirilah al-dzikra. Nah, ini al-dzikra ini juga yang dimaksud dengan al-dzikra ini adalah khutbah. Ya, bermakna khutbah. Wa wadanu minal imam, dan dekatlah dengan imam. Fa inna rajula la yazalu yataba'adu. Nah, maka sesungguhnya orang-orang itu terus-menerus menjauh hatta yu'akharu fil jannah, sehingga diakhirkan, ya, di dalam surga, wa indakhalaha, meskipun dia masuk. Jadi itu menunjukkan dekat dengan imam itu lebih utama, ya. Diriwayatkan dari Adi bin Sabit dari ayahnya, ia berkata, karena Nabi SAW idza qama ala mimbar istaqbalahu ashabuhu biwujuhim. Adalah Nabi SAW jika berdiri di atas mimbar, maka para sahabat itu menghadapkan wajah kepada beliau. Ya, jadi disunahkan bagi kita ketika mengikuti yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah, maka kita menghadapkan wajah kita itu ke yang khutbah. Ya. Nah, jadi ini beberapa sunnah ketika khutbah.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Untuk selanjutnya silakan kalau ada yang didiskusikan, ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke Mas Faris, silakan. Ya, baik, jazakallah khairan pada Ustaz Aris yang telah menyampaikan materi kajian fikih kita pada malam hari ini ya. Alhamdulillah sekarang kita tahu ya bahwa ada dua selain sholat 5 waktu yang diwajibkan, yaitu sholat Jumat dan sholat apa tadi? Saya lupa, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Ya, itu. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa membuka mic-nya langsung untuk bertanya pada Ustaz Aris. Silakan apabila ada Mas Syahir atau Mas Naini. Apakah ada, Mas? Atau barangkali hostnya? Ya, baik. Apabila tidak ada, maka izinkan Ana untuk bertanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustaz, begini, tadi mengenai anak-anak, terus perempuan, hamba sahaya, satu lagi itu. Nah, tapi kan dikecualikan bahwasanya keempat orang itu tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Nah, apakah perempuan itu diperbolehkan, Ustaz, untuk melakukan sholat Jumat itu? Itu yang pertama. Lalu kemudian mohon maaf tadi mengenai banyaknya orang yang untuk menghadiri sholat Jumat itu tadi. Tadi Ana masih masih agak bingung, Ustaz. Jadi intinya apabila ada kurang dari 40 orang itu pada sholat Jumat, apakah kita harus mengulang dengan melakukan sholat zuhur gitu? Karena ada satu tempat di daerah Indramayu ini, Ana dapat kabar dari teman Ana bahwasanya di sana itu karena masyarakat yang hadir untuk melakukan sholat Jumat itu kurang dari 40 orang, akhirnya imam di daerah tempat tersebut itu mengajak masyarakat untuk melakukan sholat zuhur seperti itu. Dan meskipun orang yang hadir dalam sholat Jumat itu lebih dari 40 orang, akhirnya menjadi kebiasaan setelah sholat Jumat mereka itu mengulang sholat zuhur. Nah, apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Itu mungkin. Ya, Fadil Ustaz untuk menjawab. Iya. Jadi yang pertama adalah bahwasanya wanita itu, perempuan itu memang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Ya, karena memang sholat Jumat ini kan adalah dilaksanakan secara berjamaah di masjid, ya. Jadi tidak diwajibkan. Tetapi memang tidak ada larangan, ya. Jadi tidak ada larangan bagi jamaah perempuan ataupun bagi wanita itu untuk mengikuti sholat Jumat, ya. Jadi nggak ada larangan, artinya boleh-boleh saja. Tapi ya tetap harus mengikuti aturan-aturan sholat Jumat, termasuk ketika memang
ada tempat khusus gitu. Dan adanya jamaah perempuan tadi tidak menjadikan jamaah laki-laki itu akhirnya tidak mendapatkan tempat misalnya untuk sholat Jumat. Karena yang harus diutamakan itu adalah jamaah laki-laki, karena yang memang diwajibkan itu adalah jamaah laki-laki. Jadi boleh. Tetapi lebih utama bagi perempuan karena tidak diwajibkan sholat Jumat, maka lebih utama bagi perempuan itu untuk melakukan sholat duhur. Ya, jadi lebih utama melakukan sholat duhur dan tidak ikut sholat Jumat. Ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu terkait dengan jumlah jamaah. Tadi ya saya sampaikan bahwasanya memang tidak ada dalil yang bisa dijadikan sebagai hujah terkait dengan batasan minimal jamaah itu berapa. Ya. Nah, jadi ada hadis yang memang menyebutkan jumlah batasan minimal tadi, yaitu 40 orang. Tetapi hadisnya itu dianggap lemah ya oleh para penghafal hadis. Nah, sehingga dianggap sebagai hadis yang dhaif, sehingga tidak bisa digunakan sebagai hujah. Ya. Nah, sehingga akhirnya dikembalikan kepada hukum tadi bahwasanya memang tidak ada pembatasan jumlah minimal. Ya. Jadi tidak ada pembatasan jumlah minimal, itu menjadikan bahwasanya bahwa ada jumlah yang menyebabkan sholat Jumatnya itu tidak sah. Ya, sehingga tadi misalnya, jadi kalau sholat Jumat, terus kemudian jamaahnya kurang dari 40 orang, ya, maka sholat Jumatnya itu sah. Ya, dan karena sah, maka dia nggak harus menunaikan sholat duhur lagi. Ya. Nah, jadi itu. Ya, jadi intinya memang tidak ada. Nah, buktinya tadi juga, ya, ada hadis yang diriwayatkan dari Jabir bahwasanya pernah Rasulullah SAW itu yang sedang khutbah sholat Jumat gitu ya, tapi kemudian jamaahnya tinggal tersisa 12 orang. Nah, kalau batas minimal itu 40 orang, maka harusnya kan sholat Jumatnya itu nggak sah. Ya, tetapi kan Rasulullah tidak di dalam hadis itu tidak disebutkan. Ya. Nah, artinya sholat Jumatnya itu tetap sah. Nah, sehingga tadi ya memang tidak ada batasan, tetapi lebih utama tentunya kalau jumlahnya itu banyak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz telah menjawab pertanyaan Anda ya. Ya, tafadhol. Mungkin Mas Syahir, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum. Apakah standby Mas Syahir? Mas Naini? Oh, barangkali ya, jaringannya mungkin ya. Kalau nggak ada ya harus diada-adakan. Iya. Oh, Mas Syahirnya sedang dalam ya berhalangan tadi.
Jadi belum bisa bertanya ya. Baik, kebetulan Anda masih ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Iya. Ya, pertanyaan yang ini mungkin agak sedikit apa ya, ekstrim mungkin. Jadi bagaimana ya kondisi yang harus dilakukan, misalkan eh, kita tahu bahwasanya apa yang imam sampaikan itu eh, ya imam yang sedang berkhutbah itu keliru misalkan yang disampaikannya itu. Ya ketika berkhutbah, nah sementara sebagian jamaah yang hadir pada sholat Jumat itu menganggap bahwasanya apa yang disampaikan sang imam ini benar gitu seperti itu. Bagaimana kondisinya itu, Ustaz? Karena kalau yang pernah Anda lihat itu hadisnya itu kalau misalkan imam keliru maka kita harus kalau tidak salah itu menghentikan dan apa namanya tuh memberitahu bahwasannya hal itu keliru seperti itu. Itu mungkin barangkali bagaimana apa kondisi kita itu harus seperti apa gitu, Ustaz. Dapat Ustaz untuk menjawab. Iya, ini sebenarnya harus diperjelas dulu kelirunya itu seperti apa. Ya, kelirunya ini kan bisa macam-macam ya. Apakah ini memang termasuk perkara yang tidak ada ikhtilaf misalnya, ataukah misalnya keliru itu menurut kita tetapi ada ikhtilaf di sana, ada perbedaan pendapat. Ya. Nah, kalau persoalannya adalah bahwa itu sebenarnya merupakan perkara yang ikhtilaf, maka kan tentunya tidak bisa kita memposisikan atau menjadikan khutbah Jumat itu sebagai ajang perdebatan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kekeliruannya itu memang perkara yang mendasar, ya karena misalnya imam lupa atau salah kata atau misalnya itu, maka bisa jadi itu disampaikan atau diingatkan. Ya. Nah, jadi memang ada larangan bagi jemaah itu untuk berkata-kata pada saat imam itu sedang khutbah. Tetapi maksudnya berkata-kata di sini adalah memang berkata-kata yang ya tadi yang batil. Ya, karena dalam hadis ada jamaah yang ketika Rasul khutbah itu kemudian menyampaikan sesuatu kepada Rasul, ya sehingga Rasul kemudian menanggapi aduan tersebut, gitu, ya, dan itu menunjukkan bahwasanya itu adalah itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Nah, tetapi kalau tadi misalnya ada persoalan ataupun ada kekeliruan yang itu mengandung ikhtilaf, ya maka bisa disampaikan setelah khutbah. Ya, tidak pada saat khutbahnya berlangsung, tapi setelah khutbah selesai bisa saja kemudian disampaikan kepada khotib, tapi tentunya dengan cara-cara yang adab-adab yang untuk menyampaikan nasihat yang benar, gitu. Ya, dan tetap bahwasanya harus dilihat apakah itu tadi perkara yang mengandung ikhtilaf atau tidak. Jadi kalau itu mengandung ikhtilaf, ya perdebatannya itu tetap dengan jalan yang disyariatkan, yaitu menyampaikan hujah-hujah, menyampaikan dalil-dalilnya, ya
dan dilakukan dengan cara-cara yang baik, ya, tanpa menghakimi ataupun merendahkan ataupun menyalahkan. Ya, dan itu sebagai bagian dari aktivitas saling menasihati dalam kebenaran. Ya, jadi kewajiban kita hanya untuk menyampaikan. Jadi kalau kemudian diterima, alhamdulillah. Kalau enggak ya kita ya serahkan gitu ya. Tentunya setelah kita menunjukkan dalil-dalilnya, ya intinya adalah mengikuti adab-adab di dalam berdiskusi ataupun saling menasihati. Ya. Nah, dan kalau dalam konteks itu tentunya akan lebih baik kalau dilakukan setelah khutbah. Ya. Jadi tidak ketika khutbah itu masih berlangsung. Ya, ini seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Berarti tidak boleh ya menyela ketika khutbah sedang berlangsung. Sebenarnya bukan tidak boleh. Bagaimana? Mohon maaf. Iya, sebenarnya bukan tidak boleh. Iya. Jadi ya tadi tergantung persoalannya apa. Oh. Berarti kalau misalkan itu adalah hal yang mendasar, kita boleh ya? Iya. Kalau boleh, boleh saja. Oh, kalau iya. Jadi sebentar. Saya lupa di dalam hadisnya. Saya carikan dulu sebentar. Baik. Jadi ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Ya, jadi ini hadis riwayat Bukhari. Ia berkata, ya Anas radhiyallahu anhu, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu yaumal jum'ati. Jadi ketika Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumat, maksudnya sedang khutbah. Iqama rajulun, kemudian berdiri seorang laki-laki, faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, halakal qura. Wahai Rasulullah, kuda-kuda telah binasa. Wahalakasya, begitu juga kambing-kambing telah binasa. Fada'ullaha ayyaskiyana. Maka jadi laki-laki tadi kemudian mengatakan kepada Rasul, maka berdoalah ya kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Famada yadaihi wada'a, maka beliau kemudian menadakan tangan dan berdoa. Nah, jadi boleh seperti itu. Itu kan bukan memang bukan mengoreksi kesalahan. Ya, tapi tadi konteksnya adalah ketika di jamaah itu minta didoakan karena memang ada perkara yang menyangkut umat, ya, jadi minta untuk diturunkan hujan. Ya, jadi dan itu ketika Rasul sedang berkhutbah. Ya, jadi itu boleh. Ya. Ya, baik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, oh ya, ada
satu lagi Ustaz. Jadi saya anak terpikirkan, jadi ketika apa namanya, malaikat itu ada di pintu-pintu masjid ya. Ketika apa namanya, ketika sholat Jumat dimulai itu, maaf. Jadi apa namanya, yang dimaksud pintu masjid itu di mananya gitu, Ustaz? Maksud karena kan karena banyaknya masyarakat yang melakukan sholat Jumat itu sampai terkadang kita sholatnya itu di teras-teras masjidnya gitu, nggak masuk ke dalam. Ya, yang dimaksud itu adalah ya tadi apa namanya, malaikat itu kan ada di apa, mencatat orang-orang yang hadir ke dalam sholat Jumat itu saja di pintu-pintu masjidnya. Yang dimaksud maksudnya tuh astagfirullah. Nah, apakah orang yang hadir sholat Jumat tadi kemudian tidak melewati pintu masjid barangkali di luarnya gitu? Apakah itu juga dicatat seperti itu? Itu mungkin. Iya. Jadi memang sholat Jumat itu kan dilakukan di masjid. Jadi sholat Jumat itu dilakukan di masjid. Makanya tadi di dalam sholat Jumat itu ada sholat sebelum ada sholat tahiyatul masjid. Ya. Jadi dan memang kan tadi ya. Jadi keutamaan jamaah sholat Jumat itu juga salah satunya ditentukan dari kedekatannya dengan imam. Jadi ini kan tentunya juga menunjukkan posisi di dalam masjid. Ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa memang lebih utama sholat Jumat itu memang dilakukan di masjid. Ya, dan tentunya akan lebih utama ketika semakin mendapatkan keutamaan ketika seseorang itu masuk masjid terus kemudian pada posisi yang dekat dengan imam. Tapi ada kalanya bisa jadi memang jamaahnya sampai melupir sehingga keluar dari masjid. Ya, kalau dalam kondisi yang seperti itu, karena memang mendapatkan tempat yang seperti itu, ya maka dia secara sah ya sah sholat Jumatnya. Ya, tetapi tadi persoalannya adalah pada keutamaan dan pahala yang didapat. Ya, jadi pahala yang didapat. Nah, jadi itu ya yang terjadi. Jadi masalah kemudian malaikat itu di pintu masjid, terus kemudian terlihat enggak saya, tercatat enggak, itu bukan menjadi persoalan yang utama sebenarnya. Ya, jadi tentunya tidak akan ada yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Tapi tadi ya itu kan menunjukkan bahwasanya memang keutamaannya ya ketika berada di masjid ya dan sudah masuk masjid. Ya. Nah, jadi itu yang kemudian menunjukkan bahwasanya karena memang zaman dulu yang nggak ada teras masjid, nggak ada, yaitu ya masjid pintu kemudian masuk ke dalam masjid. Ya, cuma kan sekarang ada teras masjid, ada halaman masjid, gitu. Ya, nah sehingga kemudian kan muncul
perbedaan pendapat terkait dengan hukum masjid, apakah meliputi teras, apakah meliputi halaman, apakah itu masih terkategori sebagai masjid misalnya. Itu kan kemudian muncul ya perbedaan pendapat terkait dengan hal itu. Ya. Nah, tetapi yang jelas ya ketika sudah masuk masjid, yang pintu masjid itu bagian utama masjid, nah itu adalah tidak ada perbedaan pendapat kan terkait dengan kondisi itu. Nah, artinya ya kita mengusahakan agar ketika kita sholat Jumat maka kita bisa masuk dan berada di masjid. Nah, sehingga tadi dorongannya itu adalah kita bersegera ya untuk datang ke masjid dan memang masuk masjid ya, karena ada yang datangnya awal tapi nggak langsung masuk masjid ya, malah jagongan di teras gitu ya, kan kadang-kadang ada gitu, baru kalau azan baru ada masuk misalnya. Sholat jamaah juga kadang-kadang gitu ya, sholat 5 waktu juga gitu. Jadi bukan azan, nunggu iqomat. Ya, jadi azannya kan sudah azan berangkat. Tapi belum iqomat, masih ngobrol-ngobrol di depan masjid gitu. Baru ketika iqomat, baru masuk masjid. Nah, jadi datangnya sih awal gitu ya, tapi masuk masjidnya itu belakangan. Nah, tentunya harapannya kan tidak. Ya. Jadi disunahkan sebenarnya kita melakukan sholat nafilah. Jadi sholat sebelum Jumat. Ya. Tapi sholat sebelum Jumat itu sebelum masuk waktu Jumat. Ya. Dan itu adalah dalam rangka menunggu masuknya waktu sholat Jumat dan memang tidak dibatasi. Ya, jadi setelah datang, misalnya kita masuk masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, bisa jadi kemudian ditambah dengan sholat nafilah. Ya, sambil menunggu masuknya waktu sholat Jumat. Ya, Allah bisa. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan, Ustaz. Oke. Barangkali ada muncul pertanyaan Mas Isna ini. Assalamualaikum. Barangkali Mas Syahir. Oke. Baik. Berhubung sudah tidak ada yang bertanya lagi ya mengenai kajian fikih pada malam hari ini, mari kita tutup kajian fikih kita pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi bermanfaat ya Ustaz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.